Di tengah hamparan sawah dan hutan lebat di Jawa Tengah, berdiri sebuah desa terpencil bernama Karangjati. Desa itu jauh dari hiruk-pikuk kota, dikelilingi perbukitan dan hanya bisa diakses melalui jalan berbatu yang sempit. Penduduknya hidup sederhana sebagai petani dan pedagang kecil. Namun, di antara rumah-rumah kayu yang bersahaja, terdapat satu rumah megah yang mencolok. Rumah itu milik keluarga Hartono, keluarga paling kaya di desa tersebut. Hartono bersaudara, yakni Pak Surya dan adiknya, Bu Ratmi, adalah pewaris kekayaan keluarga yang diwariskan oleh almarhum kakek mereka, Pak Broto. Tidak ada yang tahu pasti dari mana kekayaan itu berasal, tetapi ada satu hal yang tidak bisa disangkal. Keluarga Hartono tidak pernah kekurangan harta. Sementara warga desa bekerja keras dari pagi hingga malam untuk menghidupi keluarga mereka, keluarga Hartono seolah hidup dalam kemewahan tanpa pernah terlihat bekerja. Orang-orang desa hanya berbisik dalam diam. Mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa orang tua di desa pernah memperingatkan generasi muda untuk tidak terlalu dekat dengan keluarga Hartono. Konon, di masa lalu, Pak Broto pernah pergi merantau selama beberapa tahun dan kembali dengan kekayaan yang tidak masuk akal. Sejak saat itu, berbagai kejadian aneh mulai terjadi di desa. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa kekayaan keluarga Hartono bukan berasal dari usaha biasa, melainkan dari pesugihan yang melibatkan perjanjian dengan makhluk gaib. Sebuah perjanjian yang mengharuskan mereka memberikan tumbal nyawa setiap tahun sebagai bagian dari kesepakatan. Namun, karena tidak ada bukti nyata, orang-orang hanya bisa berspekulasi, sementara keluarga Hartono tetap menjalani kehidupan mereka tanpa peduli dengan pandangan orang lain. Suasana rumah keluarga Hartono selalu terasa dingin dan sunyi. Pembantu yang bekerja di sana sering mengundurkan diri setelah beberapa bulan, mengaku mengalami gangguan aneh yang sulit dijelaskan. Ada yang mendengar suara tangisan di tengah malam, ada pula yang mengaku melihat bayangan hitam melintas di halaman belakang. Namun, anehnya, keluarga Hartono sendiri tampak tak terganggu. Hingga suatu hari, sebuah kejadian menggemparkan desa. Seorang pemuda yang dikenal sebagai perantau dari luar daerah ditemukan tewas mengenaskan di tepi hutan dekat rumah keluarga Hartono. Tubuhnya penuh luka lebam, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan luar biasa. Warga desa mulai berbisik-bisik lebih keras dari biasanya. Mereka yakin ini bukan kematian biasa, melainkan bagian dari ritual pesugihan yang sudah lama mereka curigai. Namun, tak seorang pun berani menuduh keluarga Hartono secara langsung. Mereka hanya bisa diam, berharap tidak menjadi korban berikutnya. Di tengah ketakutan yang menyelimuti desa, keluarga Hartono tetap hidup seperti biasa. Namun, mereka tahu, waktu terus berjalan, dan sebentar lagi, mereka harus kembali memenuhi syarat pesugihan yang telah mengikat mereka selama bertahun-tahun. Malam itu, di dalam rumah besar keluarga Hartono, Pak Surya duduk termenung di ruang tamu yang remang-remang. Di hadapannya, sebuah dupa menyala dengan asap tipis yang melayang perlahan ke udara. Dari arah belakang, Bu Ratmi datang dengan langkah pelan. "Kita harus segera mencari tumbal baru," ucap Bu Ratmi dengan suara lirih namun tegas. Pak Surya mengangguk pelan. Wajahnya penuh beban. Mereka tahu bahwa menunda hanya akan membawa malapetaka. Dan seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka harus mencari seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan desa ini. Seseorang yang kehadirannya tidak akan dicari-cari oleh siapapun. Di luar sana, desa Karangjati masih terlelap dalam kegelapan. Namun, di balik keheningan malam, ada sesuatu yang mengintai, menunggu, dan menuntut apa yang telah dijanjikan. Di dalam rumah besar itu, Pak Surya dan Bu Ratmi duduk di ruang tengah yang diterangi cahaya lampu minyak. Wajah mereka tegang, seperti sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. "Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi," ucap Bu Ratmi dengan suara rendah. Pak Surya mengangguk. Ia tahu betul apa yang dimaksud adiknya. Setiap tahun, mereka harus memberikan tumbal nyawa untuk menjaga kekayaan yang mereka miliki. Jika tidak, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Pak Broto, kakek mereka, pernah mengingatkan bahwa pesugihan ini bukan sekadar perjanjian biasa. Makhluk gaib yang mereka puja menuntut imbalan yang tidak bisa dihindari. Kalau kita tidak menyerahkan tumbal dalam 7 hari ini,
arwah-arwah itu akan datang menagih. Kau ingat apa yang terjadi pada paman kita dulu? Lanjut Bu Ratmi. Pak Surya menghela napas berat. Ia tidak akan pernah melupakan kejadian itu. 20 tahun yang lalu, salah satu anggota keluarga mereka mencoba mengingkari perjanjian. Akibatnya, ia ditemukan tewas mengenaskan dengan tubuh membiru dan mata melotot ketakutan. Semenjak saat itu, keluarga Hartono tak pernah berani melanggar aturan. Tapi siapa yang akan kita jadikan tumbal kali ini? Tanya Pak Surya. Kita harus mencari orang luar, seperti biasa. Seseorang yang tidak memiliki ikatan dengan desa ini. Jika kita memilih warga desa, itu akan menimbulkan kecurigaan. Jawab Bu Ratmi sambil mengaduk secangkir teh yang sejak tadi belum disentuhnya. Mereka terdiam sejenak. Memilih tumbal bukan perkara mudah. Harus ada seseorang yang tidak akan dicari oleh siapapun. Beberapa hari kemudian, kabar datang ke telinga mereka. Sebuah keluarga baru akan pindah ke desa Karangjati. Keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri, dan seorang anak perempuan berusia remaja. Bu Ratmi tersenyum tipis. Sepertinya kita tidak perlu mencari terlalu jauh. Pak Surya tidak langsung menjawab. Ada sedikit rasa tidak nyaman dalam hatinya. Tetapi ia tahu mereka tidak punya pilihan lain. Malam itu, mereka mengunjungi ruang bawah tanah rumah mereka, tempat di mana ritual pesugihan selalu dilakukan. Di dalam ruangan gelap itu, sebuah altar batu berdiri di sudut ruangan, dihiasi dengan dupa dan sesajen yang sudah mulai mengering. Pak Surya menyalakan lilin, sementara Bu Ratmi berlutut di depan altar. Perlahan, ia mulai berbisik dalam bahasa yang tidak bisa dipahami orang biasa. Asmo kulo sampun nyediaka ketumbal, paringono pepadang. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan menjadi lebih dingin. Api lilin berkedip-kedip, seolah akan padam kapan saja. Sesaat kemudian, terdengar suara berdesir, seperti sesuatu yang bergerak di balik kegelapan. Makhluk itu telah mendengar permohonan mereka. Suara roda mobil tua berdecit di jalan berbatu desa Karangjati. Sebuah mobil berwarna abu-abu berhenti di depan sebuah rumah sederhana di ujung desa. Dari dalam mobil, seorang pria berkemeja lusuh turun, diikuti seorang wanita dan seorang gadis remaja berambut panjang. Keluarga Wijaya akhirnya tiba di tempat baru mereka. Sederhana, tapi cukup nyaman, kata Pak Wijaya sambil tersenyum pada istrinya, Bu Santi. Bu Santi mengangguk pelan. Meski rumah ini jauh dari perkotaan, setidaknya mereka bisa memulai hidup baru. Mereka telah meninggalkan kota akibat kesulitan ekonomi dan berharap bisa bertahan dengan usaha kecil yang direncanakan Pak Wijaya. Di sebelahnya, Rina, putri sematawayang mereka, menatap sekeliling dengan raut penasaran. Gadis berusia 16 tahun itu mencoba mengabaikan perasaan aneh yang muncul sejak mereka memasuki desa. Ada sesuatu yang terasa janggal, meski ia tak tahu apa. Beberapa warga desa datang menyambut mereka dengan senyum ramah. Seorang wanita parubaya yang mengenakan kebaya mendekat lebih dulu. Selamat datang. Nama saya Bu Lastri. Saya tetangga sebelah. Kalau butuh bantuan, jangan sungkan, katanya dengan ramah. Pak Wijaya tersenyum dan menjabat tangan wanita itu. Terima kasih, Bu Lastri. Kami senang bisa tinggal di sini. Namun, tak semua warga menunjukkan keramahan yang sama. Dari kejauhan, seorang pria tua dengan pakaian kusam menatap mereka dengan sorot mata tajam. Ia berdiri diam di sudut jalan, memperhatikan dengan ekspresi serius sebelum akhirnya berbalik dan pergi tanpa sepatah kata. Sementara itu, dari dalam rumah megah di tengah desa, Bu Ratmi mengintip dari balik jendela. Bibirnya melengkung membentuk senyuman tipis. Keluarga baru sudah datang, gumamnya pelan. Di belakangnya, Pak Surya duduk di kursi kayu dengan wajah penuh pertimbangan. Kita harus hati-hati, katanya. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan. Kita harus memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Bu Ratmi mengangguk. Matanya kembali mengarah keluar jendela, tepat ke arah Rina yang sedang membantu ibunya menurunkan barang dari mobil. Gadis itu terlihat lincah dan ceria. Tapi sayang, nasibnya sudah ditentukan. Ia adalah tumbal berikutnya.
Matahari sore mulai tenggelam di balik pepohonan ketika Rina berjalan sendirian di jalan setapak desa Karangjati. Hawa dingin mulai terasa, dan suasana desa mendadak lebih sunyi dibanding siang tadi. Ia baru saja pulang dari rumah Bu Lastri yang memberinya beberapa bahan makanan sebagai tanda selamat datang. Saat melangkah melewati rumah keluarga Hartono, Rina merasa ada yang memperhatikannya. Ia menoleh ke arah rumah megah itu. Dari balik tirai jendela lantai 2, sepasang mata seperti sedang mengamati setiap gerakannya. Rina bergidik dan mempercepat langkah. Namun, baru beberapa meter berjalan, seorang wanita tiba-tiba muncul dari balik pagar rumah itu. "Rina, kan?" Suara lembut itu menghentikan langkahnya. Rina menoleh dan melihat seorang wanita paruh-baya dengan senyum ramah. Wajahnya tampak tenang, tetapi ada sesuatu di matanya yang sulit dijelaskan. "Saya Bu Ratmi. Saya dengar keluargamu baru pindah ke sini. Kalau butuh sesuatu, jangan ragu-ragu," kata Bu Ratmi sambil tersenyum. Rina mengangguk sopan. "Tinggal di desa ini pasti butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Nanti mampir ke rumah. Saya ingin mengenal keluargamu lebih dekat." Rina hanya tersenyum kecil. Ada perasaan tak nyaman yang menyelinap di hatinya, tetapi ia tidak ingin bersikap tidak sopan. Setelah mengucapkan terima kasih sekali lagi, Rina segera bergegas pulang. Namun, sebelum ia masuk rumah, seorang pria tua dengan tongkat berdiri di dekat pagar. "Jangan terlalu dekat dengan mereka," gumam pria itu pelan. Rina terkejut. "Maaf, maksudnya siapa, Pak?" Pria tua itu menatapnya dengan mata tajam. "Mereka yang tinggal di rumah besar itu. Banyak yang hilang setelah terlalu akrab dengan mereka." Sebelum Rina sempat bertanya lebih jauh, pria tua itu melangkah pergi, meninggalkan udara dingin yang semakin menusuk. Di dalam rumah keluarga Hartono, Bu Ratmi kembali menutup tirai dan berbalik menghadap Pak Surya. "Kita mulai mendekatinya perlahan. Tumbal harus dipersiapkan dengan baik." Malam itu, suara angin berdesir lebih kencang dari biasanya. Rina mencoba tidur, tetapi perasaan gelisah tak kunjung hilang. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari luar jendela. Sesuatu yang menunggu waktu yang tepat untuk mengambilnya. Rina terbangun dengan napas tersengal. Hawa di kamarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Ia melirik jam di dinding, tepat pukul 12 malam. Di luar, suara jangkrik yang biasanya riuh mendadak menghilang. Yang tersisa hanyalah kesunyian mencekam. Lalu, terdengar sesuatu. Suara berbisik pelan, seperti seseorang memanggil namanya. Dengan tangan gemetar, ia menggeser tirai perlahan. Saat itu juga, napasnya tercekat. Di luar jendela, seorang wanita berdiri. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak tanpa suara. Rambut panjangnya tergerai berantakan, dan tubuhnya seperti melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Rina mundur dengan napas tersengal. Ia ingin menjerit, tapi suara seakan tertahan di tenggorokan. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Rina. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar kamar, seperti sesuatu yang jatuh di dapur. Rina langsung melompat dari tempat tidur dan berlari ke kamar orang tuanya. "Aku dengar suara aneh," serunya panik. Pak Wijaya segera bangun dan menyalakan lampu. Dengan langkah hati-hati, Pak Wijaya menuju dapur. Namun, saat tiba di sana, tidak ada apa-apa. Semua barang masih berada di tempatnya. Tidak ada tanda-tanda sesuatu jatuh atau diacak-acak. "Sepertinya cuma angin, Rin," kata Pak Wijaya mencoba menenangkan. Namun, di sudut ruangan, tanpa mereka sadari, ada jejak tanah basah di lantai. Seperti bekas langkah seseorang yang masuk ke dalam rumah. Perasaan aneh semakin kuat. Sejak mereka pindah ke desa ini, semuanya terasa janggal. Dan ia mulai merasa ada sesuatu yang menginginkan dirinya. Keesokan paginya, Rina masih terlihat pucat dan gelisah. Ia nyaris tak tidur semalaman setelah mengalami kejadian mengerikan itu. Saat sarapan, Bu Santi memperhatikan wajah putrinya yang tampak lelah. "Kamu sakit, Nak?" tanyanya khawatir. Rina menggeleng. "Aku cuma merasa nggak enak,"
Semalam aku lihat sesuatu di luar jendela. Seorang wanita, tapi wajahnya menyeramkan. Terus, aku dengar suara-suara aneh di dapur. Pak Wijaya menghentikan suapannya. Kamu yakin gak cuma mimpi, Rin? Aku yakin. Aku gak mungkin mimpi. Bahkan, aku dengar suara bisikan yang memanggil namaku. Bu Santi menatap suaminya cemas. Mas, aku juga merasa ada yang gak beres sejak kita pindah ke sini. Pak Wijaya menarik napas panjang. Ia bukan orang yang mudah percaya tahayul, tapi melihat bagaimana perubahan Rina, ia tak bisa mengabaikannya. Kita harus cari tahu ada apa sebenarnya di desa ini, ujarnya tegas. Sore harinya, Pak Wijaya pergi ke rumah Bu Lastri, tetangga mereka yang paling ramah. Ia berpura-pura ingin mengobrol tentang kehidupan di desa, tapi secara perlahan, ia mulai bertanya tentang keluarga Hartono. Bu Lastri mendadak terdiam. Tatapan matanya berubah waspada. Pak Wijaya, saya sarankan jangan terlalu banyak tanya tentang mereka, ujarnya pelan. Bu Lastri menatap keluar jendela, memastikan tak ada yang menguping. Kemudian, ia berbisik. Banyak orang hilang di desa ini, Pak. Dan kebanyakan dari mereka terakhir terlihat dekat dengan keluarga Hartono. Desa ini menyimpan rahasia kelam. Keluarga Hartono bukan keluarga biasa. Mereka kaya raya tanpa alasan yang jelas. Dulu, ada seorang lelaki dari kota yang mencoba menyelidiki mereka. Tapi, dia tiba-tiba menghilang. Tidak ada jejak, seolah-olah dia tak pernah ada. Pak Wijaya merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa mungkin mereka melakukan sesuatu yang jahat? Bu Lastri mengangguk perlahan. Banyak yang menduga mereka melakukan pesugihan. Dan setiap tahun, pasti ada yang menghilang. Kebanyakan pendatang yang tidak punya sanak saudara di sini. Pak Wijaya merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia teringat sesuatu. Mungkinkah anaknya yang kini menjadi target mereka? Tanpa membuang waktu, ia pamit dan bergegas pulang. Setibanya di rumah, ia langsung menemui istrinya. Kita harus waspada, Santi. Aku yakin keluarga Hartono ada hubungannya dengan semua ini, katanya dengan wajah serius. Bu Santi mencengkeram tangan suaminya. Kamu yakin, Mas? Pak Wijaya mengangguk. Dan aku takut Rina bisa jadi target mereka berikutnya. Dari sudut rumah, Rina yang mendengar percakapan itu merasa darahnya berdesir. Ia tak pernah menyangka bahwa keluarganya baru saja pindah ke tempat yang lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Malam semakin larut. Di luar rumah mereka, sosok wanita pucat yang semalam mengganggu Rina berdiri di bawah pohon tua, menatap rumah keluarga Wijaya dengan tatapan kosong. Arwah-arwah yang menjadi tumbal mulai menunjukkan diri. Mereka menginginkan sesuatu. Malam itu, Rina duduk di tempat tidurnya dengan perasaan tak menentu. Lampu kamarnya menyala terang, tapi itu tidak menghilangkan ketakutannya. Setelah mendengar percakapan orang tuanya tentang keluarga Hartono, pikirannya dipenuhi kecemasan. Di luar jendela, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Daun-daun berguguran, membuat suasana semakin mencekam. Rina mencoba memejamkan mata, tetapi sebuah suara lirih membuatnya kembali terjaga. Rina menarik selimutnya lebih erat. Ia tak berani menoleh. Namun, sesuatu membuatnya terpaksa melihat. Terdengar suara ketukan, pelan tapi tegas. Rina memberanikan diri menoleh, dan apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di balik kaca jendela, sosok wanita yang sama seperti malam sebelumnya berdiri. Wajahnya lebih jelas terlihat, pucat dengan mata kosong yang seolah penuh penderitaan. Namun, ada satu hal yang membuat Rina semakin ketakutan. Wanita itu bukan hanya menatapnya. Ia sedang menangis. Air mata hitam mengalir di pipinya, sementara bibirnya bergetar seperti ingin berbicara. Rina terpaku. Jantungnya berdegup kencang, tetapi tubuhnya tak bisa bergerak. Lalu, bibir wanita itu mulai membuka. Suara seraknya terdengar jelas. Saat itu juga, jendela kamar Rina bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang berusaha masuk. Rina menjerit dan langsung melompat dari tempat tidur.
Pak Wijaya dan Bu Santi yang mendengar teriakan itu segera berlari ke kamar Rina. Mereka menemukan putri mereka berdiri ketakutan di sudut ruangan. Wajahnya pucat pasi. "Ada apa, Rin?" Pak Wijaya bertanya cemas. Rina menunjuk ke arah jendela dengan tangan gemetar. "Wanita itu, dia ada di sana." Pak Wijaya segera mendekati jendela dan mengintip keluar. Namun, yang terlihat hanya kegelapan. Tidak ada siapapun di sana. Bu Santi memeluk Rina erat. Sebelum mereka sempat menenangkan diri, sesuatu terjadi. Lampu kamar tiba-tiba berkedip, lalu padam seketika. Kemudian, terdengar suara lain. Jeritan dan bisikan saling bercampur, memenuhi ruangan dengan aura mencekam. Pak Wijaya menggenggam tangan istrinya erat. "Kita harus pergi dari sini." Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sebuah bayangan hitam muncul di sudut ruangan. Bentuknya samar, tetapi perlahan berubah menjadi sosok manusia. Rina menahan napas. Itu bukan hanya satu sosok, melainkan beberapa. Mereka adalah arwah-arwah yang telah menjadi tumbal pesugihan keluarga Hartono. Pak Wijaya meraih tangan istrinya dan Rina, menarik mereka keluar dari kamar. Namun, sebelum mereka bisa mencapai pintu, sosok-sosok hitam itu mulai bergerak. Mereka melayang di udara, mengeluarkan suara erangan yang menggema di seluruh rumah. Rina menjerit saat salah satu sosok itu melayang cepat ke arahnya. Wajahnya berubah mengerikan, mata kosong, mulut menganga dengan taring panjang, dan tubuhnya seperti dipenuhi luka membusuk. Pak Wijaya mengayunkan tangannya seolah ingin mengusir makhluk itu, tetapi angin dingin menghantam tubuhnya, membuatnya terpental ke belakang. Bu Santi berlari mendekat, tapi tiba-tiba lampu di rumah mereka berkedip-kedip, lalu padam total. Kini, mereka hanya diterangi cahaya rembulan yang masuk melalui jendela. Lalu, suara itu kembali terdengar. "Bebaskan kami." Rina menutup telinganya. Tubuhnya gemetar ketakutan. "Siapa kalian? Apa yang kalian inginkan?" Tiba-tiba, salah satu arwah, seorang wanita berambut panjang dengan gaun robek-robek, melayang mendekati Rina. Dengan suara serak penuh penderitaan, ia berbisik, "Kami adalah korban. Mereka membunuh kami untuk pesugihan. Keluarkan kami dari sini." Pak Wijaya menyadari sesuatu. Arwah-arwah ini bukan ingin mencelakai mereka. Mereka meminta bantuan. Namun, sebelum ia bisa berbicara, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Pintu rumah mereka terbanting terbuka dengan keras. Angin kencang menerobos masuk, membawa aroma anyir yang menusuk. Dari luar, terdengar suara langkah kaki berat. Sosok tinggi dengan tubuh penuh sisik hitam berdiri di ambang pintu. Matanya merah menyala, dan taring panjang mencuat dari mulutnya. Makhluk itu memancarkan aura mengerikan, lebih menakutkan dari arwah-arwah gentayangan. Pak Wijaya tersentak. Inilah yang selama ini menjadi sumber kutukan pesugihan keluarga Hartono. Makhluk itu menggeram rendah. Suaranya seperti gemuruh petir. "Tumbalku tidak boleh pergi." Arwah-arwah yang tadi terlihat penuh dendam kini terlihat ketakutan. Mereka mundur perlahan. Tubuh mereka bergetar di hadapan makhluk tersebut. Pak Wijaya tahu, jika mereka tidak melakukan sesuatu, mereka semua bisa mati malam ini. Dengan sisa keberanian yang ada, ia berteriak, "Siapapun kalian, aku akan mencari cara untuk menghentikan pesugihan ini. Aku tidak akan membiarkan lebih banyak korban berjatuhan." Makhluk itu menggeram lebih keras. Tiba-tiba, tubuhnya bergerak dengan kecepatan luar biasa, menerjang ke arah mereka. Namun, sebelum makhluk itu sempat menyentuh Rina, arwah wanita yang tadi berbicara dengannya melayang di depan mereka, menghadang makhluk tersebut. "Kami tidak akan diam lagi." Suara arwah itu bergetar. Saat itu juga, seluruh arwah yang menjadi tumbal pesugihan mulai melawan. Mereka bergerak bersama, menjerit, dan mengerahkan seluruh energi mereka untuk menghadapi makhluk hitam itu. Pak Wijaya tidak membuang waktu. Ia meraih tangan istri dan anaknya, lalu berlari keluar rumah. Mereka harus mencari pertolongan sebelum semuanya terlambat. Di kejauhan, rumah keluarga Hartono berdiri megah dalam kegelapan. Mereka tahu,
pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Pak Wijaya, Bu Santi, dan Rina berlari sekuat tenaga menuju rumah kepala desa. Mereka harus mencari pertolongan sebelum makhluk mengerikan itu berhasil menghabisi para arwah tumbal dan kembali mengejar mereka. Sesampainya di rumah kepala desa, mereka mendapati beberapa warga yang juga berkumpul di sana. Wajah mereka penuh kecemasan. Rupanya, sebagian besar warga telah lama menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Hartono, tetapi mereka takut untuk berbicara. Pak Wijaya menatap kepala desa dengan napas tersengal. "Pak, kami butuh bantuan. Keluarga Hartono, mereka melakukan pesugihan. Dan sekarang, arwah-arwah tumbal sedang melawan makhluk gaib yang selama ini mereka sembah." Kepala desa, Pak Rahmat, terdiam sejenak. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, "Sudah waktunya kebenaran ini diungkap." Ia kemudian membawa mereka ke sebuah ruangan kecil di rumahnya. Di dalam ruangan itu, terdapat beberapa lembar kain usang yang berisi tulisan dan simbol-simbol kuno. "Ini adalah catatan leluhur desa," jelas Pak Rahmat. "Dulu, desa ini aman dan tentram, sampai keluarga Hartono datang dan mulai membangun kekayaan dengan cara yang tidak wajar." Semua mata tertuju pada kepala desa saat ia mulai menceritakan kisah kelam yang selama ini disembunyikan. Asal mula pesugihan keluarga Hartono. Beberapa puluh tahun lalu, Pak Broto, leluhur keluarga Hartono, adalah seorang lelaki miskin yang berambisi besar. Ia rela melakukan apapun demi kekayaan. Pada suatu malam, ia pergi ke hutan terlarang di pinggir desa, mengikuti petunjuk dari seorang dukun yang dikenal memiliki ilmu hitam. Di sana, ia melakukan ritual pemanggilan makhluk gaib. Makhluk itu muncul dalam wujud bayangan hitam dengan mata merah menyala, menawarkan kekayaan tak terbatas. Namun, ada syarat mengerikan yang harus dipenuhi. Setiap tahun, keluarga Hartono harus memberikan tumbal nyawa. Jika tidak, mereka sendiri yang akan menjadi korban. Pada awalnya, tumbal yang diberikan adalah para pendatang yang tidak memiliki hubungan dengan desa. Tetapi seiring waktu, saat jumlah korban mulai berkurang dan kecurigaan warga meningkat, keluarga Hartono mulai mengorbankan anggota keluarga mereka sendiri. "Kalian tahu kenapa Pak Hartono hanya memiliki sedikit keluarga yang masih hidup?" tanya Pak Rahmat dengan suara berat. Pak Wijaya dan warga lainnya menatapnya dengan ngeri. Kebanyakan dari mereka sudah menjadi tumbal. Kebenaran yang tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Salah satu warga yang sudah tua, Mbah Surip, akhirnya berbicara. "Aku tahu ini sejak lama, tapi aku takut. Siapapun yang menentang pesugihan keluarga Hartono akan bernasib buruk." Bu Santi menggenggam tangan Rina yang masih ketakutan. "Jadi, arwah-arwah yang gentayangan itu adalah para korban tumbal." Pak Rahmat mengangguk. "Mereka terperangkap antara dunia kita dan dunia makhluk gaib itu. Selama pesugihan ini belum dihentikan, mereka tidak akan bisa pergi dengan tenang." Pak Wijaya mengepalkan tangan. "Lalu, bagaimana cara menghentikannya?" Pak Rahmat menghela napas panjang. "Ada satu cara, tapi ini sangat berbahaya." Semua orang menunggu dengan tegang. "Kita harus menghancurkan tempat ritual keluarga Hartono dan membakar jimat-jimat pesugihan mereka." Di luar, suara jeritan arwah semakin terdengar. Mereka tahu, waktu mereka tidak banyak. Malam ini, semuanya harus diakhiri, entah dengan kemenangan atau kematian. Pak Wijaya, Rina, Bu Santi, dan beberapa warga yang berani menghadapi teror ini bersiap menuju tempat ritual pesugihan keluarga Hartono. Dengan membawa obor, mereka melangkah hati-hati menuju sebuah gudang tua di belakang rumah keluarga Hartono, tempat yang selama ini ditutup rapat dan tidak pernah dimasuki sembarang orang. Pak Rahmat, kepala desa, berbisik. Di dalam sana ada jimat dan benda-benda ritual yang mengikat perjanjian keluarga Hartono dengan makhluk gaib itu. Kita harus menghancurkannya. Dengan hati-hati, mereka mendorong pintu kayu gudang yang lapuk. Begitu pintu terbuka, hawa panas langsung menyergap mereka. Di dalam, terdapat sebuah altar batu dengan bercak darah kering di sekelilingnya. Beberapa patung kecil berwajah mengerikan berdiri berjajar, dan di tengah ruangan,
terdapat sebuah bungkusan kain hitam yang tampak berdenyut seolah memiliki nyawa. Pak Wijaya merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, sebelum mereka bisa bergerak, suara geraman menggelegar memenuhi ruangan. Dari sudut tergelap, sosok makhluk gaib penjaga pesugihan muncul. Matanya yang merah menyala penuh amarah, tubuhnya yang bersisik hitam bergetar, dan taringnya yang tajam meneteskan cairan pekat. Tumbalku tidak akan lepas. Makhluk itu melayang cepat ke arah mereka. Pak Wijaya dan warga lainnya mundur ketakutan, tetapi Pak Rahmat berteriak, "Bakar jimat itu sekarang!" Dengan gemetar, Pak Wijaya meraih bungkusan kain hitam dan menyulutnya dengan obor. Begitu api mulai membakar jimat, makhluk gaib itu menjerit keras. Tubuhnya bergetar hebat, lalu mulai mengeluarkan asap hitam pekat. Jeritannya menggema di seluruh desa, membuat tanah bergetar dan angin bertiup semakin kencang. Sementara itu, arwah-arwah tumbal pesugihan mulai muncul di sekeliling mereka. Wajah-wajah yang selama ini penuh penderitaan kini terlihat lega. Mereka menatap makhluk yang sedang kesakitan itu dengan tatapan puas. Kutukan ini sudah berakhir. Suara lirih dari salah satu arwah terdengar. Beberapa detik kemudian, tubuh makhluk gaib itu meledak dalam kepulan asap hitam. Jeritannya menghilang, berganti dengan keheningan yang menakutkan. Api dari jimat yang terbakar merambat ke seluruh altar, membakar semua benda-benda ritual yang ada di dalam gudang. Mereka segera keluar sebelum api semakin besar. Begitu mereka keluar, langit desa yang sebelumnya dipenuhi awan gelap perlahan mulai cerah. Angin dingin yang selama ini selalu menyelimuti desa menghilang. Arwah-arwah tumbal yang sebelumnya bergentayangan satu persatu memudar. Wajah mereka kini terlihat tenang sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Pak Wijaya memeluk Rina erat, sementara Bu Santi menangis lega. Keesokan harinya, berita tentang runtuhnya pesugihan keluarga Hartono menyebar ke seluruh desa. Keluarga Hartono yang tersisa melarikan diri, meninggalkan rumah mereka yang kini hanya menjadi bangunan kosong tanpa kehidupan. Pak Rahmat menatap desa yang kini terasa lebih damai. Kutukan ini sudah berakhir, tapi kita tidak boleh melupakan apa yang terjadi di sini. Sejak malam itu, desa tersebut kembali tentram. Namun, bagi mereka yang pernah mengalami teror mengerikan itu, bayang-bayang kegelapan pesugihan keluarga Hartono akan selalu menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Demikianlah kisah ini berakhir di sini. Sebuah cerita tentang keserakahan yang membawa malapetaka, tentang jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kutukan mengerikan, dan tentang keberanian melawan kegelapan yang telah menguasai sebuah desa selama bertahun-tahun. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan selalu membawa konsekuensi. Tidak ada keberuntungan yang abadi jika diperoleh dengan mengorbankan nyawa orang lain. Cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap, dan mereka yang berbuat kejahatan akan menerima balasan setimpal. Selain itu, kisah ini mengajarkan bahwa keberanian dan persatuan adalah kekuatan terbesar dalam menghadapi kejahatan. Selama masih ada orang-orang yang berani melawan dan menegakkan kebenaran, kegelapan tidak akan pernah bisa menang. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa keserakahan dan kejahatan tidak pernah membawa kebahagiaan sejati. Yang tersisa hanyalah penyesalan, penderitaan, dan kehancuran.